Ayo selamat pagi anak KKR. Iya, selamat Ayo Bu, pagi. kita sapa, selamat pagi. Kita bersuka cita ya pagi hari ini ya. Kita ada di tempat ini, kita bisa lagi memuji memuliakan nama Tuhan, bersuka cita di hadapan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Ya kan Bu Guru, tetapi terlebih dahulu sebelum kita bernyanyi mengangkatkan puji-pujian kita terlebih dahulu berdoa ya Bu Guru. Oke, kita berdoa dulu ya. Ayo anak-anak, kita berdoa, kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita. Mari kita berdoa, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mengikuti kebaktian. Mari Tuhan, Kau urapi kami Bapa, supaya kami anak-anak sekolah minggu bisa mengikuti kebaktian kami pada pagi hari ini. Jauhkan semua roh-roh kemalasan ya Tuhan Yesus. Jauhkan semua iblis yang ingin mengganggu kebaktian kami ini. Supaya kami bisa mengikuti kebaktian kami, hanya mendengarkan firman-Mu dan bernyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayo kita akan mengangkatkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Kami undang anak kami semua untuk bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kita akan bernyanyi, Bapa ku datang padamu. Ayo Bang Enda. Datang padamu. Syukur
Oke, sekarang kita akan angkatkan lagi pujian kita. Dengar dia panggil nama saya. Nanti kita lanjutkan dengan Tuhan mengetuk hatimu. Oke ya Bang Enda bikin musiknya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girang. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. KKR tiba. Tuhan mengetuk hatimu. KKR tiba. Oh KKR tiba. Apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Kejawab ayo Bu Guru. Ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Kita ulang sekali lagi. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan mengetuk hatimu. KKR tiba. Tuhan mengetuk hatimu. KKR tiba. Oh KKR tiba. Apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya ya ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Haleluya. Kita bersukacita sudah di hadapan Tuhan dan kita mengatakan kepada Tuhan, ku jawab ya. Kita bilang ya Bu Guru. Iya, Ya ketika jawab Tuhan ya. mengetuk hati kita, kita bilang, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya ya ya. Oke. Silakan duduk anak-anak kami yang di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak kami bisa duduk yang rapi, duduknya yang bagus. Kita akan angkatkan satu lagi pujian kita El Shaddai sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku terima, Yesus peliharaku. Tak usah ku tersesat, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia
Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Maha Besar. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan saat ini kami siap mendengar firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Alkitab kita yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini, kita ambil dari Markus pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat ke-8. Pendeta bacakan bagi kita sekalian. Bacaan kita dari Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8, demikian firman-Nya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Sampai di sini firman Tuhan. Shalom anak KKR. Tahu hari ini tanggal berapa? Ingat. Tanggal berapa? Ya, tanggal 5 Desember. Siapa yang lahir bulan Desember? Emang mau dikasih kado ya kok ditanya? Ya, semua anak-anak Tuhan dalam bulan Desember semua akan dapat kado. Kok bisa? Kan kita nggak ulang tahun. Inilah spesialnya. Kristus Yesus akan lahir. Dan sukacita besar bagi semua orang. Dan inilah permulaan dari kabar baik itu. Kita sudah melihat pembacaan kita dari Injil Markus dari ayat 1, dari pasal 1 ayat 1 sampai 8. Berbicara tentang siapa tadi? Siapa yang dapat? Coba angkat tangannya. Berbicara tentang ya Yohanes Pembaptis.
Siapa Yohanes Pembaptis? Kita dapat simpulkan, Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah. Kenapa dia utusan Allah? Karena Allah sendiri yang mengatakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Oh, Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah. Untuk apa? Yohanes Pembaptis diutus Allah lebih dahulu daripada Yesus, supaya Yohanes Pembaptis menyerukan setiap orang memberikan tempat bagi Yesus, meluruskan jalan supaya setiap orang berkesempatan untuk menerima kehidupan yang ditandai dengan pembaptisan. Yohanes Pembaptis adalah utusan Allah yang membuka jalan untuk Yesus datang ke dunia, menunaikan misi yang diberikan Allah bagi dia. Yaitu untuk apa? Menyelamatkan anak KKR, Mambre, Moria, Permata, dan nenek kakek kita, Zaitun atau lansia. Sehingga semuanya mendapat kado spesial dari Tuhan, yaitu keselamatan kekal. Wah, luar biasa ya. Kita sangat bersuka cita karenanya, berita baik. Nah, kita kembali kepada sosok utusan Allah yang disebut dengan Yohanes Pembaptis. Ayo kita sebut namanya sama-sama. Siapa nama utusan Allah itu yang lebih dahulu datang daripada Yesus? Kita mulai 1, 2, 3 ya. Yohanes Pembaptis. Dia utusan Allah yang membuka jalan untuk Yesus. Lalu kita bicara, bagaimana ya gambaran Yohanes Pembaptis? Kira-kira orangnya bagaimana ya? Besarkah? Gantengkah? Suka makan ciki-ciki kah? Suka makan citatos kah? Atau dia suka makan apa? Kita lihat. Yohanes Pembaptis, bajunya atau biasa juga disebut dengan jubahnya terbuat dari bulu unta. Unta itu burung atau apa ya? Jubahnya dari bulu unta. Bukan burung unta ya, tapi unta. Sehingga kalau bisa kita lihat, berarti tebal ini ya bajunya. Lalu ia berikat pinggangkan kulit. Terus makanannya bukan ciki-ciki, bukan KFC, bukan bakute, bukan mie goreng. Tapi makanan Yohanes Pembaptis adalah belalang dan madu hutan. Ya, pintar. Unik ya makanannya ya. Tidak seperti makanan orang biasa. Pakaiannya juga tidak seperti pakaian orang biasa. Ikat pinggangnya terbuat dari kulit. Ini ciri khas Yohanes. Ini ciri khas utusan Allah. Kenapa pakaiannya, jubahnya, ikat pinggangnya, makanannya berbeda dengan orang lain? Supaya Yohanes tidak terikat dengan apa yang terjadi di dunia. Dia fokus untuk menyuarakan suara untuk persiapan penyambutan kepada Yesus. Dia tidak perlu mencari makanan enak. Dia tidak perlu tidur di gedung-gedung mewah, tidak. Dia berada, menurut makanan yang kita lihat, sudah pasti Yohanes Pembaptis lebih sering tinggal di lapangan luas atau mungkin
hutan belantara. Tetapi apa dan bagaimanapun Yohanes, dia jelas memiliki tugas. Tugasnya apa? Berseru. Ini sudah dikisahkan dari nubuatan di kitab Yesaya. Bahwa Yohanes ini sudah akan lebih dahulu lahir. Siapa sih Yohanes? Kita berbicara sedikit ya. Yohanes bersaudara kan dengan Yesus? Iya kan? Ibu mereka bersaudara kan? Dia anak siapa? Yohanes siapa emaknya? Isenande Yohanes naku? Siapa? Elisabeth. Sehingga ketika Elisabeth mengandung, Maria mengandung, mereka bertemu, Elisabeth bilang, anak sili dibas beratin kue. Kemuit tupung idahna kam. Dari dalam kandungan mereka sudah dipersiapkan untuk mengemban tugas masing-masing. Sehingga memang utusan itu selalu memiliki teman. Kalau dalam dunia perjanjian lama kita lihat ada Musa, ada Harun, ada Hur dan Joshua. Dan di dalam kitab-kitab selanjutnya semua memiliki teman untuk meneruskan tugas. Karena Tuhan mengutus banyak orang. Dan Yohanes juga begitu. Dia diutus untuk membuka jalan bagi kedatangan Yesus. Tetapi tugasnya adalah berseru. Apa seruannya? Ada dua seruan dari Yohanes Pembaptis. Yang pertama, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kalau dikatakan berseru, itu berarti suaranya kuat. Dan tidak hanya sekali. Tetapi dia dengan segala kekuatan kemampuannya, dia akan selalu meneriakkan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kira-kira begitu. Dia melintas lagi ke tempat yang lain, dia tetap menyebutkan hal yang sama. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kemanapun Yohanes Pembaptis pergi, itu adalah seruan yang ia sampaikan. Seruan yang kedua, saya simpelkan dari Matius pasal 3 ayat 2. Seruan Yohanes Pembaptis mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu yang ia sampaikan. Sehingga banyak orang datang dari berbagai tempat dan meminta untuk dibaptis. Lalu Yohanes katakan, kalau aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ia yang disebut adalah Yesus. Ini tugas Yohanes Pembaptis. Ini yang ia lakukan. Berseru-seru. Kalau hari ini mau tidak anak KKR berseru-seru? Bilang sama kawan-kawannya, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Atau apa yang mau anak KKR serukan? Bagi orang tua, bagi teman-teman. Adakah yang bilang, ada nyanyian gini, semoga ini seruan anak-anak KKR, tidak hanya seruannya kepada orang lain, tetapi padanya juga. Pendeta mau nge-rap gini lagunya. Ula kam gutul, ula. Bisa? Coba kita tes ya. 1, 2, 3 ya. Ula kam gutul, ula. Ula kam bandel, ula. Bisa? Itu seruan kita kepada satu dengan yang lain dan bagi diri kita sendiri juga. Karena kita ini adalah utusan Tuhan pada saat kita hidup hari ini. Anak KKR secara khusus, kelas batita sampai anak tanggung. Kalau Yohanes Pembaptis diutus Allah untuk membuka jalan bagi Yesus, adakah anak-anak juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi utusan Allah di dunia?
Biarlah melalui firman ini kita berharap anak KKR meniru dari cara hidup Yohanes Pembaptis. Dia tidak malu berseru-seru untuk memberikan kabar pertobatan pada orang lain. Apa sih yang disebut pertobatan? Pertobatan itu berbalik arah. Contohnya begini. Di sana neraka. Di sana semua yang tidak baik. Cengeng, marah, pembohong, malas. Semuanya di sana. Saat ini saya berhadapan dan menuju ke sana. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, "Hei, bertobatlah." Bertobat yang ia maksud adalah saya membalikkan arah pandang saya tinggalkan semua dosa yang di sana, lalu saya berjalan menghadap kepada Kristus karena Kristus ada di depan saya. Itu bertobat. Itu mengatakan apa? Semua anak-anak KKR harus meninggalkan yang jahat-jahat. Cengengnya, tukang merajuknya, malasnya, bohongnya, apa lagi? Gak ada ya, pasti dikit-dikit cuma kan aku. Kita berharap semua anak-anak KKR Ungguntiban adalah anak-anak yang cinta akan Tuhan. Amin. Klaim diri saudara bahwa kamu adalah utusan Allah. Siapa namanya? Coba sebutkan namanya masing-masing. Coba. Angga adalah utusan Allah. Berani Angga? Abram adalah utusan Allah. Berani? Semuanya coba sebut namanya. Siapa namanya? Sebutkan lalu katakan, aku adalah utusan Allah. Contohnya begini. Pendeta adalah utusan Allah. Atau mungkin saya sebutkan nama saya. Mama Ael adalah utusan Allah. Coba masing-masing orang sebutkan dirinya begitu. Boleh? 1, 2, 3 ya. Kurang kuat. Sebutkan nama Andu dan katakan adalah utusan Allah. 1, 2, 3 ya. Ya, utusan Allah untuk mengatakan kepada orang lain juga, ayo bertobat, jangan nakal lagi, karena Yesus akan datang. Yesus yang datang itu akan menyelamatkan kita, oleh karenanya bersiaplah untuk menerima kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Berkuasalah di dalam firman-Mu, ajar kami melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersiap untuk mengumpulkan persembahan kita. Persiapkan yang terbaik. Dan berilah persembahan dengan penuh ucapan syukur. Kita naikkan pujian kita bernyanyi persembahan kami. Persembahan kami, tanda syukur kami, kiranya Tuhan terimalah dengan senang. Persembahan kami, persembahan kami, tanda syukur kami, kiranya Tuhan terimalah dengan senang. kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. kita berdoa. Kami mengumpulkan persembahan kami dan kami mempersembahkannya dengan senang hati. Biarlah Tuhan juga menerimanya dengan senang hati. Dan kami berdoa persembahan ini Tuhan berkati supaya berguna bagi pelayanan
di gereja kami secara khusus untuk kategorial KKR. Dan kami juga berdoa ya Bapa, cukupkanlah segala keperluan kami, rezeki yang berlipat-lipat ganda Tuhan berikan kepada orang tua kami, supaya setiap apa yang kami butuhkan untuk kehidupan kami, untuk sekolah kami, untuk kehidupan sehari-hari kami terpenuhi oleh berkat Tuhan. Bapa, saat ini juga kami berdoa, biarlah Tuhan mempersiapkan hati setiap kami, baik anak KAKR dan Bapak Ibu kami di rumah beserta dengan guru-guru kami di sekolah minggu, biarlah semuanya kami bersiap-siap untuk menanti kedatangan Kristus. Kami buka hati kami mempersilahkan Yesus masuk dalam hati kami supaya kami beroleh keselamatan yang kekal. Tahun ini mungkin kami belum bisa bernatal ya Tuhan, tetapi kalaupun kami belum bisa bernatal, bukan berarti Yesus tidak lahir dalam hati kami. Dalam masa Advent ini kami rindu untuk semakin diberkati dan semakin rindu untuk kebaikan firman Tuhan. Pemberitaan firman yang disampaikan bagi kami setiap hari. Berkuasalah dalam hidup kami, dan biarlah Tuhan sejak dari kami kecil kami mampu mendengar, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami dan seluruh keluarga kami. Gereja kami GBKP Tiban ini juga berkati. Biarlah semuanya seraian Tuhan, pendeta, pertua, diaken, Tuhan memberkati. Taruh hati hamba dalam hati setiap hambamu ya Bapa, sehingga mereka semuanya sungguh-sungguh bersuka cita dalam melayani Tuhan. Dan berkatilah keluarga jemaat-jemaat Tuhan, segala yang menjadi pergumulan Tuhan ambil alih. Dan kami berdoa, teman-teman kami yang sakit, orang tua kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Terima kasih ya Bapak, inilah seru doa kami. Kami persembahkan doa kami ini di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkatkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan setiap perkataan yang kita sampaikan, ini adalah ucapan syukur kita bagi Tuhan. Sungguh dalam hidup kita, Bapa sungguh baik. Kasih Tuhan melimpah bagi setiap kita. Berkat Tuhan tak berkesudahan bagi seluruh anak KAKR dan bagi seluruh orang tua kita. Tak pernah habis kasihnya. Oleh karenanya, katakan dalam pujian kita, rasa syukur kita, pengagungan kita, dengan pujian kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Berterima
Mari kita mengucapkan doa seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu anak KKR, Tuhan Yesus memberkati.